Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tirsa dari kelas D, Prodi Akuntansi S1. Saya akan menjelaskan hasil kerja tugas saya, pengantar akuntansi, tugas S2 3A. Pada 1 November 2016, Penny Hapsari mendirikan perusahaan dekorasi interior, Classic Design. Selama bulan berjalan, Penny melakukan transaksi berikut yang berhubungan dengan usahanya. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 1, Penny memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening yang digunakan untuk usahanya, Rp 27.750.000. Kemudian kita akan memasukkannya ke dalam jurnal umum yaitu pada tanggal 1, kas di debit Rp 27.750.000, pada modal Penny Hapsari di kredit Rp 27.750.000. Kemudian kita memasukkannya ke dalam buku besar yaitu akun kas pada tanggal 1, referensi 1, debit Rp 27.750.000 sehingga saldo debit menjadi Rp 27.750.000. Kemudian modal Penny Hapsari yaitu pada tanggal 1, referensi 1, kredit Rp 27.750.000 sehingga saldo di kredit menjadi Rp 27.750.000. Kemudian pada tanggal yang sama membayar sewa untuk periode 1 November sampai akhir bulan Rp 4 juta rupiah. Pada jurnal umum tanggal 1, beban sewa di debit Rp 4 juta rupiah, pada kas di kredit 4 juta rupiah, dan pada buku besar yaitu beban sewa tanggal 1, referensi 1, debit 4 juta rupiah sehingga saldo debit menjadi Rp 4 juta rupiah. Dan pada akun kas tanggal 1, referensi 1, di kredit Rp 4 juta rupiah sehingga saldo debit menjadi Rp 23.750.000. Transaksi yang berikutnya yaitu tanggal 6, membeli peralatan kantor seharga Rp 12.880.000. Kemudian transaksi yang berikutnya yaitu tanggal 8, membeli kendaraan terbaik Rp 32.500.000 dengan membayar Rp 6.500.000 kas dan memberi wesel bayar untuk sisanya. Jurnal umum pada tanggal 8 yaitu kendaraan Rp 32.500.000, pada kas Rp 6.500.000 di kredit dan wesel bayar di kredit Rp 26 juta rupiah. Kemudian kita posting ke dalam buku besar yaitu kendaraan pada tanggal 8, referensi 1, debit Rp 32.500.000 sehingga saldo debit menjadi Rp 32.500.000. Dan pada akun kas tanggal 8, referensi 1, kredit 6.500.000 sehingga saldo debit menjadi 17.250.000. Kemudian pada akun wesel bayar tanggal 8, referensi 1, kredit Rp 26 juta rupiah sehingga saldo kredit menjadi Rp 26 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 10, memberi perlengkapan secara tunai Rp 1.860.000. Pada jurnal umum pada tanggal 10, perlengkapan di debit Rp 1.860.000, pada kas di kredit 1.860.000. Kita posting ke dalam buku besar yaitu perlengkapan pada tanggal 10, referensi 1, debit 1.860.000 sehingga saldo debit menjadi Rp 1.860.000.
Dan pada akun kas pada tanggal 10 referensi 1 Rp 1.860.000 dikredit sehingga saldo debit menjadi Rp 15.390.000. Selanjutnya pada tanggal 12 yaitu menerima kas atas pekerjaan yang telah diselesaikan Rp 7.500.000. Pada jurnal umum tanggal 12 kas didebit Rp 7.500.000, pada pendapatan jasa dikredit 7.500.000. Kemudian buku besar pada kas tanggal 12 referensi 1 didebit Rp 7.500.000 sehingga saldo debit menjadi Rp 22.890.000. Dan pada akun pendapatan jasa yaitu pada tanggal 12 referensi 1 dikredit Rp 7.500.000 sehingga saldo kredit menjadi Rp7.500.000. Kemudian pada tanggal 15 membayar premi asuransi tahunan untuk properti dan kecelakaan Rp 2.400.000. Pada jurnal umum tanggal 15 asuransi dibayar di muka didebit Rp 2.400.000, pada kas dikredit Rp 2.400.000. Kemudian buku besar pada asuransi dibayar di muka pada tanggal 15 referensi 1 didebit Rp 2.400.000 sehingga saldo debit menjadi Rp 2.400.000. Kemudian pada akun kas pada tanggal 15 referensi 1 kredit Rp 2.400.000 sehingga saldo debit menjadi Rp20.490.000. Kemudian tanggal 23 mencatat pekerjaan yang telah diselesaikan namun belum bayar dan mengirim tagihan ke pelanggan Rp 12.440.000. Pada jurnal umum tanggal 23 piutang usaha di debit Rp 12.440.000, pada pendapatan jasa kredit Rp 12.440.000. Kemudian buku besar piutang usaha pada tanggal 23 referensi 1 debit Rp 12.440.000 sehingga saldo debit menjadi Rp12.440.000. Kemudian pada akun pendapatan jasa tanggal 23 referensi 1 kredit Rp 12.440.000 sehingga saldo kredit menjadi Rp 19.940.000. Transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 24 menerima tagihan atas beban perbaikan kendaraan yang harus dibayarkan di bulan November Rp 1.100.000. Kemudian pada jurnal umum pada tanggal 24 beban kendaraan didebit Rp 1.100.000, pada utang usaha dikredit Rp 1.100.000. Kemudian pada buku besar yaitu beban kendaraan pada tanggal 24 referensi 1 debit 1.100.000 sehingga saldo debit menjadi Rp 1.100.000. Kemudian pada utang usaha pada tanggal 24 referensi 1 kredit Rp 1.100.000 sehingga saldo kredit menjadi Rp 13.980.000. Kemudian di halaman 2 tanggal 29
membayar beban utilitas Rp3.660.000. Kita posting ke dalam jurnal umum, yaitu tanggal 29 beban utilitas di debit Rp3.660.000, pada kas kredit Rp3.660.000, sehingga pada buku besar pada beban utilitas tanggal 29 di debit Rp3.660.000, sehingga saldo debit menjadi Rp3.660.000. Kemudian pada akun kas pada tanggal 29 referensi 2 di kredit Rp3.660.000, sehingga saldo debit menjadi Rp16.830.000. Kemudian tanggal 29 membayar beban lain-lain Rp1.700.000. Pada jurnal umum pada tanggal 29 beban lain-lain di debit Rp1.700.000, pada kas di kredit Rp1.700.000. Kemudian diposting ke dalam buku besar, yaitu beban lain-lain pada tanggal 29 referensi 2 debit Rp1.700.000, sehingga saldo debit menjadi Rp1.700.000. Dan pada kas tanggal 29 referensi 2 di kredit Rp1.700.000, sehingga saldo debit menjadi Rp15.130.000. Kemudian pada tanggal 30 menerima kas atas pelunasan piutang pelanggan Rp8 juta. Pada jurnal umum tanggal 30 kas di debit Rp8 juta. Pada piutang usaha kredit Rp8 juta, sehingga pada buku besar kas pada tanggal 30 referensi 2 debit Rp8 juta, sehingga saldo debit menjadi Rp23.130.000. Dan pada akun piutang usaha pada tanggal 30 referensi 2 kredit Rp8 juta, sehingga saldo debit menjadi Rp4.400.000. Kemudian pada tanggal yang sama membayar upah pegawai Rp4.750.000. Pada jurnal umum pada tanggal 30 beban upah di debit Rp4.750.000, pada kas di kredit Rp4.750.000. Kemudian diposting ke dalam buku besar. Beban upah pada tanggal 30 referensi 2 di debit Rp4.750.000, sehingga saldo debit menjadi Rp4.750.000. Kemudian pada kas tanggal 30 referensi 2 kredit Rp4.750.000, sehingga saldo debit menjadi Rp18.380.000. Kemudian di tanggal yang sama membayar sebagian utang pada kreditur untuk peralatannya yang tanggal 6 November Rp6.220.000. Pada jurnal umum yaitu tanggal 30 utang usaha debit Rp6.220.000, pada kas di kredit Rp6.220.000. Kemudian diposting ke dalam buku besar yaitu utang usaha tanggal 30
Referensi 2, debit Rp 6.220.000 sehingga saldo kredit menjadi Rp 7.760.000. Dan pada akun kas pada tanggal 30, referensi 2, di debit Rp 6.220.000 sehingga saldo debit menjadi Rp 12.160.000. Selanjutnya, pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 30, menarik kas untuk keperluan pribadi Rp 2 juta. Pada jurnal umum, tanggal 30, Prive Penny Hapsari di debit Rp 2 juta pada kas, di kredit Rp 2 juta, kemudian diposting ke dalam buku besar yaitu Prive Penny Hapsari tanggal 30, referensi 2, kredit Rp 2 juta sehingga saldo kredit menjadi Rp 2 juta. Pada kas, kemudian akun kas tanggal 30, referensi 2, kredit Rp 2 juta sehingga saldo debit menjadi Rp 10.160.000. Langkah yang selanjutnya yang kita lakukan setelah membuat jurnal umum dan mempostingnya ke dalam buku besar, kita akan memasukkan semua saldo akhir buku besar pada neraca saldo yang belum disesuaikan. Akun kas yang kita ambil dari saldo akhir dari buku besar yaitu akun kas itu Rp 10.160.000. Kemudian piutang usaha, saldo akhir dari piutang usaha di buku besar yaitu Rp 4.440.000. Kemudian perlengkapan, kita ambil dari saldo akhir dari perlengkapan yaitu Rp 1.860.000, di debit 1.860.000. Selanjutnya asuransi dibayar di muka, kita ambil dari saldo akhir dari asuransi dibayar di muka yaitu debit Rp 2.400.000. Neraca saldo Rp 2.400.000. Peralatan dari saldo debit Rp 12.880.000, Rp 12.880.000. Kemudian kendaraan, saldo akhir dari kendaraan yaitu saldo debit Rp 32.500.000. Kemudian wesel bayar, saldo akhir dari wesel bayar yaitu kredit Rp 26 juta. Kemudian utang usaha, saldo akhir dari utang usaha yaitu kredit Rp 7.760.000. Selanjutnya modal Penny Hapsari, saldo akhir dari akun modal Penny Hapsari yaitu saldo kredit Rp 27.750.000, neraca saldo Rp 27.750.000. Selanjutnya Prive Penny Hapsari, saldo akhir dari Prive yaitu saldo kredit Rp 2 juta. Kemudian pendapatan jasa, saldo akhir pendapatan yaitu saldo kredit Rp 19.940.000. Kemudian beban upah, debit Rp 4.750.000,
beban sewa, saldo debit Rp 4 juta, beban utilitas, saldo debit Rp 3.660.000, kemudian beban kendaraan, saldo debit Rp 1.100.000, dan yang terakhir adalah beban lain-lain. Dari saldo akhir, beban lain-lain yaitu debit Rp 1.700.000. Sehingga total dari saldo debit yaitu Rp 81.450.000 dan saldo kredit yaitu Rp 81.450.000. Jadi neraca saldo yang belum disesuaikan seimbang atau balance. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung selisih pendapatan dan beban selama bulan November, yaitu total pendapatan dikurangi dengan beban. Pendapatan jasa kita ambil dari neraca saldo yang belum disesuaikan yaitu Rp 19.940.000, dan beban upah sampai beban lain-lain kita ambil dari neraca saldo yang belum disesuaikan. Dari beban upah sampai beban lain-lain yaitu Rp 4.750.000, Rp 4 juta, Rp 3.660.000, Rp 1.100.000, dan Rp 1.700.000, sehingga total beban semuanya yaitu Rp15.210.000. Jadi selisih pendapatan dan beban selama bulan November yaitu Rp 19.940 dikurang dengan Rp 15.210.000 sehingga didapat Rp 4.730.000. Selanjutnya kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Mengapa selisih yang dihitung di nomor 4 bukan laba bulan November? Alasannya karena menurut saya hal ini dikarenakan elemen dalam perhitungan laba di atas, baik pendapatan maupun beban merupakan elemen yang terjadi dalam tahun berjalan. Maksudnya, jumlah pendapatan dan beban di atas merupakan perhitungan kumulatif dari awal periode Januari sampai November, sehingga diakui sebagai laba berjalan tahun 2016, bukan laba bulan November saja, melainkan kumulatif dari Januari sampai November. Baiklah, cukup sekian penjelasan tugas mata kuliah pengantar akuntansi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Tirsa mengucapkan terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.